Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Hari ini kita akan membahas LKS halaman 41. Siapkan LKS kalian dan buka halaman 41. Videonya kalian download ya, biar nanti bisa dilihat dengan offline dan tidak terputus-putus. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Hukum hormat dan patuh pada orang tua ialah apa? D. Wajib ya. Wajib itu bila dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan akan berdosa. Nomor 2. Ada perintah orang tua yang tidak boleh diikuti. Jadi anak-anak, selama perintah orang tua itu baik, maka kita wajib melaksanakan. Tetapi apabila perintah orang tua itu tidak baik, mengajak untuk durhaka kepada Allah dan Rasul, maka kita menolak secara halus. Apa yang nomor 2? Jawabannya C. Menyekutukan Allah. Nomor 3. Manfaat berperilaku jujur adalah C. Hati menjadi tenang. Sekali kalian bohong, maka kalian akan bohong terus. Misalkan, kalian datang ke sekolah terlambat. Kenapa Marta kok terlambat? Kalau Marta berbohong, ya Bu maaf, saya bannya pecah ya, padahal tidak ya. Nah, lo bannya pecah di mana? Di daerah Pelontean Bu. Nah, berarti sudah bohong kedua ya. Lo Pelontean sebelah mana? Nah, sebelahnya Pos Kampling. Nah, berarti bohong yang ketiga. Jadi anak-anak, sekali kita bohong, maka kita akan terus untuk berbohong ya. Tidak apa-apa, walaupun pahit, kita katakan yang sebenarnya. Justru kalau kalian berkata yang sebenarnya, guru tidak akan marah. Karena guru menghargai kalian kalau kalian sudah menjadi anak yang jujur. Nomor 4. Perilaku jujur bisa dibuktikan dengan contoh perilaku yang mana? Perilaku ya B. Menemukan uang diserahkan ke guru. Tidak boleh dimasukkan sakunya sendiri ya. Itu tidak jujur. Nah, nanti sama guru, Bapak Ibu guru akan mencari siapa yang kehilangan uang. Bila tidak ditemukan yang kehilangan uang, maka dimasukkan infak ya. Nomor 5. Tindakan amanah pada diri sendiri bisa dilakukan dengan cara B. Mengembalikan buku milik guru. B. Mengembalikan buku milik guru. Nomor 6. Sedangkan perilaku amanah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah itu bisa dipercaya, anak-anak ya, bisa dipercaya itu amanah. Bisa dilakukan dengan cara apa amanah kepada Allah? Ya A. Membayar zakat. Kita sudah diperintah oleh Allah untuk membayar zakat, karena Allah sudah memberi kita rezeki. Nah, di dalam rezeki itu Allah memiliki amanah agar Allah titip kepada kita supaya sebagian rezeki disalurkan kepada fakir miskin dan lain-lain. Itu amanah ya. Nomor 7. Ketika Romlah akan berangkat bermain, Irma datang dan minta tolong dibantu mengerjakan tugas. Romlah menunda keberangkatannya dan membantu Irma. Tindakan Romlah merupakan contoh perilaku menghargai ya, menghargai Irma ya. Nah, nomor 8. Surat Al-Luqman ayat 14 menjelaskan bahwa seorang ibu menyapih anaknya. Jadi setelah disusui itu seorang anak disape, sudah dilepaskan dari ASI ya. Berarti seorang ibu menyusui anaknya selama berapa tahun di dalam surat Luqman? Selama 2 tahun. Itulah pengorbanan dari seorang ibu ya anak-anak ya. Nomor 9.
Hormat dan patuh pada orang tua yang sudah wafat bisa dilakukan dengan cara ya C. Melaksanakan nasihat orang tua. Bila ada orang tua yang sudah meninggal, yang sudah pernah dinasehatkan kepada kita, kita laksanakan. Nomor 10. Hormat dan patuh pada guru bisa dilakukan dengan cara apa? Ya A. Belajar secara bersungguh-sungguh. Kalau ada guru yang menjelaskan, kalian harus menyimak, mendengarkan, tidak boleh berbicara sendiri. Itu artinya tidak menghormati guru. Nomor 11. Perilaku amanah pada diri sendiri bisa dilakukan dengan cara apa? Ya C. Melaksanakan sholat fardu ya. Melaksanakan sholat fardu. Membaca Al-Quran boleh ya. Boleh. Berangkat haji jika mampu, boleh, itu betul itu. Betul, A, B, C, A, C, D itu benar ya. Nomor 12. Berkatalah jujur walau C, pahit. 13. Contoh perbuatan menghargai perbedaan. Ayo, kalau ada rapat, ada musyawarah, kan setiap pendapat berbeda ya. Cara menghargainya bagaimana? Ya, mendengarkan semua cerita teman. Maaf. Itu yang lebih tepat adalah C ya. C. Bersahabat dengan semua teman. Tuh, ada teman yang berasal dari suku Jawa, suku Bali, suku Madura ya. Semua ditemani. Tidak boleh pilih-pilih, hanya berteman pada suku Jawa saja, karena itu adalah juga perbedaan yang harus dihargai. C ya, 13. 14. Ya Allah, ampunilah segala dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu masih kecil. A. 15. Menjaga diri dari pengaruh buruk lingkungan dengan cara yang mana? D. Berhati-hati dalam bergaul ya. Nah, kalian kalau mencari teman yang mengajak kepada kejelekan, tidak apa-apa, ditinggal saja ya. Mencari teman yang mengajak kepada kebaikan. Sekarang Romawi B. Nomor 1. Berkata tidak sesuai dengan kenyataan disebut dusta atau bohong. Dusta atau bohong. Ayo ditulis. Nomor 2. Anak yang berbuat amanah kepada Allah, ia akan melakukan perintah Allah. Anak yang berbuat amanah kepada Allah, ia akan melakukan perintah Allah. Nomor 3. Farid tidak mencontek ketika mengerjakan ulangan. Farid berbuat jujur. Farid tidak mencontek ketika mengerjakan ulangan. Farid berbuat jujur. Sudah? Sekarang nomor 4. Perilaku jujur harus dilakukan dengan mengharap ridho Allah. Semua perbuatan kita hanya mengharap kepada ridho Allah. Nomor 5. Doni berperilaku jujur.
dengan tujuan supaya dipuji gurunya. Ya, berarti Doni mengharapkan pujian. Perilaku jujur Doni adalah contoh perbuatan apa? Munafik. Ya, munafik. Tidak sesuai dengan hatinya, tidak sesuai dengan hatinya. Munafik. Nomor 6. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi kalau kalian jadi pemimpin itu harus jujur, adil, amanah. Karena kepemimpinan kalian nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Diulangi Bu Marta. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nomor 7. Allah berfirman, dan berbuat baiklah kamu sekalian kepada kedua orang tua. Ya, kita disuruh Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ayah dan ibu. Nomor 8. Orang tua wajib dihormati. Karena apa? Karena yang sudah mendidik dan membesarkan kita. Karena sudah mendidik dan membesarkan kita. Sudah? Nomor 9. Membaca Al-Quran termasuk perilaku amanah kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul, ya, karena Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Rasul. Nomor 10. Seorang siswa harus patuh pada perintah guru selama perintah itu baik. Seorang siswa harus patuh pada perintah guru selama perintah itu baik, ya. Kalau perintahnya mengajak durhaka kepada Allah, kalian tolak dengan halus. Sekarang Romawi C, nomor 1. Mengapa kejujuran dapat mengantarkan seseorang pada keberhasilan? Mengapa? Karena kita dipercaya oleh orang lain. Karena kita dipercaya oleh orang lain. Kita tidak bisa menjadi berhasil karena diri kita sendiri, ya. Pasti ada orang lain yang membantu, yang berperan. Kalau kita tidak jujur, tidak amanah, maka orang lain tidak lagi percaya kepada kita, sehingga kita akan sulit untuk meraih kesuksesan. Nomor 2. Sebutkan 3 contoh perilaku amanah pada diri sendiri. 1. Tidak mencontek ketika ulangan. 1. Tidak mencontek, gitu aja. Koma. Yang kedua. 1. Tidak mencontek. Yang kedua, melaksanakan perintah orang tua atau nasihat orang tua. Melaksanakan nasihat orang tua. Sudah? Yang ketiga, mendirikan sholat tepat waktu. Itu juga amanah pada diri sendiri, ya. Melaksanakan sholat tepat waktu. Dan nomor 3, sebutkan batasan kewajiban seorang anak pada orang tua.
kewajiban anak pada orang tua. Apa? Sebutkan batasan kewajiban seorang anak. Mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua. Dan tidak dan orang tua tidak mengajak berbuat durhaka kepada Allah. Ya, jadi kewajiban anak yang patuh itu selalu mendoakan orang tua setelah sholat dan taat dan patuh kepada orang tua selama tidak diajak durhaka kepada Allah. Nomor 4. Mengapa siswa harus hormat dan patuh kepada guru? Karena guru yang memberi kita ilmu sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat. Karena guru yang memberikan kita ilmu sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat. Nomor 5. Bagaimana cara menghargai teman yang memiliki kekurangan? Apa? Kita membantu untuk melengkapi kekurangan teman kita. Misalkan ada temannya yang tidak bisa mengerjakan matematika. Temannya lemah dalam pelajaran matematika. Kita sebagai teman harus membantu teman kita yang tidak bisa matematika, ya. Kita lengkapi kekurangan teman itu. Kita bantu teman itu dengan kelebihan kita, boleh. Baik anak-anak, cukup sekian pembahasan LKS hari ini. Selamat belajar, semoga ilmu kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.